Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi di Renungan Pagi. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga di momen yang bahagia ini kita semua turut berbahagia dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita memperingati kelahiran Yesus, bukan Yesus yang bayi lagi, tapi Yesus yang lahir sebagai Raja di hati kita. Bukan Yesus yang anak kecil lagi, yang lahir di kandang domba, tetapi Yesus yang menjadi Raja. Dia mati, dia bangkit, dia bebaskan hidup kita dan memerintah atas kehidupan kita. Nah, sebagai manusia, kita akan menemui hal-hal yang kayaknya nggak enak nih ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika kita mau berjumpa dengan Raja itu, kayaknya dalam kehidupan kita, kok ada yang mengganjal ya? Ada masalah, ada hal-hal yang nggak enak, ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, kita akan baca Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang seterusnya. Saya akan baca, Bapak Ibu menyimak saja. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu lihat, kita sudah melihat ayat 46 tadi di mana ada seorang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Kemudian ayat 47 dikatakan bahwa dia mendengar bahwa ada orang yang bernama Yesus. Ingat firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Nah, kita juga harus selalu mendengarkan firman Tuhan pagi, siang, malam, mendengarkan, merenungkan, membaca dan mengaplikasikannya sehingga timbul iman. Ketika iman timbul dalam dirinya, ia berseru. Kan didengar dulu baru dia berseru. Ketika iman timbul dalam dirinya, dalam kehidupannya, dia berseru kepada Tuhan. Ayat 47. Coba kita baca ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Orang lagi berseru, malah disuruh diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Kita berhenti di sini. Bapak Ibu lihat, ketika dia meminta tolong sama Tuhan, orang-orang di sekitar situ malah ngomong apa? Diam, disuruh diam. Orang mau minta tolong sama Tuhan nih, kayak kita punya permasalahan, terus kayak, saya mau ke gereja Lalu tahu ada orang yang bilang, udahlah nggak usah ke gereja sama-sama punya masalah kok. Iya betul, tapi kita ke gereja aja bisa punya masalah, apalagi nggak ke gereja. Kita mau minta tolong sama Tuhan, udahlah nggak usah lah, Tuhan nggak mungkin dengar. Atau yuk kita ikut ini rayon, udahlah males, kita nonton sinetron aja. Yuk acara Natal nanti malam, nggak usah lah kita kumpul-kumpul sama keluarga. Kadang-kala kita mau berseru sama Tuhan, tapi justru orang yang ada di sekitar kita yang menghalangi kita malahan suruh diam. Orang mau minta tolong sama Tuhan nih, mau minta tolong kepada sesuatu kuasa yang seharusnya menolong, yang paling bisa menolong. Kenapa disuruh diam? Nah, kita akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Yang paling sering terjadi adalah orang yang paling dekat yang akan berkata seperti itu. Misalnya keluarga, teman dekat, rekan, bahkan mungkin orang satu gereja. Ya mungkin berkata, udahlah nggak usah. Enggak. Firman Tuhan bilang apa kepada kita lewat Bartimeus? Dia bilang apa? Semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika kita mulai dihalangi oleh orang, bukan membuat kita berhenti mencari Tuhan, tapi carilah Tuhan. Malahan firman Tuhan bilang apa? Semakin keras ia berseru, semakin keras dia memanggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ditegur bukannya jadi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Enggak, semakin ditegur semakin kencang. Justru itulah iman kita semakin ditindas, semakin disuruh diam, kita harus semakin kencang cari Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita akan menghadapi orang-orang yang seperti itu, bahkan mungkin orang-orang yang terdekat. Ketika kita mau cari Tuhan, dihalangi. Ketika kita mau bersekutu, dihalangi, disuruh diam. Gereja ditutup, dibungkam, orang-orang Kristen dibungkam. Orang-orang yang mau menambah imannya dibungkam. Orang mau bertobat, nggak boleh, disuruh diam. Udahlah, nggak usah. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, kalau kita ditindas, berteriaklah semakin keras. Berserulah semakin kuat. Berteriaklah semakin kencang. Karena saya percaya ketika kita punya iman yang lebih lagi, semakin keras kita mencari Tuhan, pertolongan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan benar saudara, coba kita baca ya. Ayat yang terakhir di perikop ini. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, firman Tuhan bilang apa?
Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Malahan ketika disuruh pergi, dia nggak pergi. Tapi ketika dia melihat, dia ikut Yesus. Lihat, ketika dia semakin berseru kepada Tuhan, oke, masalah tetap ada, akan ada yang menghalangi ketika kita mencari Tuhan. Tapi ketika kita semakin kuat pengharapan kita kepada Tuhan, semakin mencari, semakin berseru, semakin berteriak sekeras-kerasnya, Tuhan, tolongin saya, Tuhan, tolongin keluarga saya, Tuhan, tolongin persekolahan saya, Tuhan, tolongin kuliah saya, Tuhan, saya nggak punya duit mungkin untuk mencukupi ini, keluarga saya sedang sakit, Tuhan, nggak ada obatnya. Enggak, di dalam Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Tetapi itu hanya akan terjadi ketika kita mau terus semakin keras, semakin kuat berseru berharap kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, di Natal yang indah ini, mari kita tidak menganggap Yesus sebagai bayi lagi, tapi Yesus sebagai Raja. Raja yang akan menolong kehidupan kita, memerintah, membebaskan kehidupan kita. Ketika kapan itu terjadi? Ketika kita semakin keras bersuruh dan minta kepada Tuhan. Amin, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan di hari Natal yang indah ini. Keluarga kami berkumpul di gereja, diadakan acara. Kami percaya semuanya hanya karena berkat kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih, memberikan ucapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Buktinya hari ini kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, Tuhan. Kami bisa berkumpul dengan jemaat kami. Kami bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami sayangi. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Hari ini kami berdoa untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini sampai kepada hati-hati orang-orang yang mau menerima Tuhan sepenuhnya. Yang sedang dalam pergumulan. Mungkin mereka dijegal oleh orang-orang lain. Ketika mereka mulai berseru, ada orang yang bilang, diam kamu. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan, semakin dijegal, semakin kami kuat, semakin kami kencang mencari Tuhan, semakin kami semangat berteriak kepada Tuhan, mencari dan terus-menerus mencari Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami terus-menerus mencari Tuhan, menyuarakan iman kami kepada Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kami, mujizat terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.